Di balik hiruk-pikuk kota, berdiri megah sebuah tempat suci. Sebuah tempat yang menjadi naungan, bukan hanya untuk mereka yang beribadah, tapi untuk semua hati yang merindukan kedamaian. Masjid ini memiliki sejarah yang panjang, dibangun dengan niat suci. Fondasinya tak hanya berasal dari batu, tetapi juga dari iman dan kebersamaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Efrioni Baikuni, Ketua DKM Masjid Nur Huda Tanjung Alam. Berbicara tentang sejarah Masjid Nur Huda Tanjung Alam memiliki riwayat yang cukup panjang, karena masjid ini sudah berdiri sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, tentu dengan arsitektur yang tradisional. Nah, secara historis tercatat bahwa awal pembangunan secara permanen, yaitu dengan menggunakan bahan material permanen seperti semen dan batu ini, dimulai pada tahun 1957, yaitu sebelum terjadinya pergolakan daerah. Nah, kemudian dipimpin pada waktu itu adalah oleh Bapak Delailul Khairat, kemudian lagi Bapak Haji Khalidi Ali. Nah, kemudian terjadinya pergolakan daerah tahun 1958, pembangunan terhenti. Barulah ketika kondisi keamanan kembali pulih, maka pembangunan dilanjutkan dan akhirnya pada tahun 1960 masjid yang permanen itu terwujud. Nah, kemudian berjalan waktu, kegiatan dakwah di Masjid Nur Huda Tanjung Alam berkembang dengan baik. Nah, kemudian pada tahun 1996 muncul pemikiran daripada masyarakat Tanjung Alam melihat bangunan masjid yang sudah tidak memadai lagi untuk mengakomodir kegiatan masyarakat, maka timbul keinginan untuk membangun masjid yang baru dengan kapasitas ataupun luas yang semakin berkembang. Nah, akhirnya 1956 terbentuk kepanitiaan pembangunan masjid dipimpin oleh Bapak Haji Muhardi Rajab SH.MH. Nah, kemudian dalam masa 2 tahun pembangunan ini berhasil dirampungkan sehingga Masjid Nur Huda Tanjung Alam ini dapat berfungsi dengan baik itu mulai 5 Juli 1998. Nah, jadi masjid yang kami kembangkan ataupun organize pada saat ini adalah masjid yang dengan arsitektur baru sejak tahun 1998. Dari masa lalu hingga sekarang, masjid ini tetap menjadi pusat spiritual dan sosial yang hidup. Masjid ini terus menjadi denyut nadi masyarakat. Setiap momen di sini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang tak terputus. Masjid ini bukan hanya rumah bagi ibadah, tetapi juga pusat bagi ilmu pengetahuan dan kegiatan sosial, membawa keberkahan bagi semua yang datang. Visi kami yang kami susun yaitu adalah bagaimana mewujudkan Masjid Nur Huda yang mandiri sebagai wadah pembinaan, pengembangan dan pembangunan masyarakat Tanjung Alam yang agamais, beradat dan berkarakter. Nah, kemudian dari visi yang kami susun tersebut kita turunkan menjadi 6 misi. Yang pertama itu adalah mewujudkan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah, dakwah, tarbiyah, syar'iyah, muamalah yaitu sosial dan budaya, keagamaan dan akhlakul karimah dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Nah, kemudian yang kedua adalah kita berpartisipasi mewujudkan visi dan misi serta program pemerintah daerah yang relevan. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan kaderisasi untuk masa depan umat, sebagai upaya menyiapkan generasi penerus bangsa dan agama. Kemudian yang keempat itu adalah menciptakan
suasana kehidupan dan pemikiran yang Islami ya di lingkungan masyarakat Tanjung Alam. Kemudian yang kelima adalah ikut serta mengantarkan dan mengembangkan masyarakat melalui teknologi informasi yang Islami. Nah, kemudian yang keenam itu adalah menciptakan pengelolaan atau manajemen masjid yang baik, akuntabel, transparan sebagai masjid besar di Kecamatan Ampek Angke. Nah, seperti kami pernah paparkan bahwa Masjid Nur Huda Tanjung Alam ini ditunjuk ataupun diangkat sebagai masjid besar di Kecamatan Ampek Angke itu berdasarkan SK Camat sejak tahun 2020. Dengan tetap memegang teguh nilai-nilai tradisional, masjid ini juga bergerak maju bersama perkembangan zaman. Teknologi modern mendukung setiap langkah, menjadikannya semakin relevan di era digital ini. Bicara tentang kegiatan di Masjid Nur Huda Tanjung Alam ini, tentu kita bagi kepada 3 bagian yang besar ya. Yang pertama itu adalah kegiatan idarah, kemudian yang kedua itu adalah kegiatan imarah, nah kemudian yang ketiga itu adalah kegiatan riayah. Jadi kalau kegiatan idarah ini adalah kegiatan bagaimana pengurus masjid itu melakukan perencanaan, kemudian pengelolaan atau manajemen, dan yang ketiga itu adalah melakukan evaluasi. Nah, di Masjid Nur Huda Tanjung Alam, kami DKM Masjid Nur Huda Tanjung Alam mencoba untuk melakukan kegiatan idarah ini dengan lebih baik ya. Yang pertama yang kami lakukan itu adalah menyusun visi dan misi daripada pengurus atau DKM Masjid Nur Huda Tanjung Alam, tidak saja sebagai masjid di lingkungan ya Jorong Tanjung Alam, tetapi ini adalah masjid berskala kecamatan yang kita sebut dengan masjid besar. Nah, kami tentu melakukan rapat, kemudian melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada di lingkungan Jorong dan Nagari maupun Kecamatan Ampek Angke. Nah, kemudian kita ketika memulai daripada kegiatan ini, alhamdulillah telah diresmikan oleh Camat Ampek Angke ya pada bulan November tahun 2021. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan semacam rapat kerja dengan melibatkan seluruh pengurus ya, termasuk stakeholder yang lain di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian di dalam rangka meningkatkan kepengurusan yang akuntabel, kami memulai kontrak dengan pegawai yang ada di lingkungan Masjid Nur Huda Tanjung Alam. Ya, setidaknya ada 5 pegawai yang terlibat dalam hal ini. Yang pertama itu adalah imam ratib, kemudian yang kedua itu adalah pegawai umum dan administrasi, kemudian kita juga mengangkat bilal, kemudian lagi kita mengangkat part-timer atau pekerja paruh waktu sebagai fasilitator Jumat Berkah, kemudian fasilitator layanan duafa. Nah, kemudian kita juga punya aset dan aset ini berupa toko dan juga lahan yang kita sewakan untuk baliho. Nah, kita memulai atau mengikat kontrak dengan mereka itu juga secara tertulis ya, tentu untuk memuat kepentingan daripada Masjid Nur Huda Tanjung Alam. Nah, kemudian terkait dengan bidang imarah, yaitu memakmurkan masjid kita ini. Nah, kegiatan yang kita lakukan di sini ya seperti kegiatan salat harian 5 waktu, kemudian salat Idul Fitri dan Idul Adha bekerja sama dengan PHBI 5 balai. Kemudian kita juga meningkatkan layanan terhadap duafa, yaitu dengan membuat ATM, mesin ATM beras, ya pengadaan mesin ATM beras, kemudian lagi pelayanan kesehatan dengan pengadaan ambulan, kemudian lagi bekerja sama dengan PRO, Puskesmas PRO, kita melakukan layanan kesehatan baik untuk lansia atau jamaah usia tua, begitu juga untuk anak-anak yang kita sebut dengan posyandu dan posbindu. Kita juga bekerja sama ya selama bulan suci Ramadan misalnya dengan pemerintah, kita mengundang kegiatan safari Ramadan, kemudian kita melibatkan UMKM dalam pengadaan
berbuka puasa bersama. Kemudian kita juga melakukan secara mingguan yaitu kegiatan Jumat Berkah juga dengan melibatkan UMKM yang kita bina. Alhamdulillah pada tahun ini Masjid Nur Huda Tanjung Alam juga mendapat bantuan Masjid Ramah yang mana kita menerima bantuan hibah 15 juta yang kita gunakan untuk merubah kondisi WC atau toilet kita yang semula itu WC jongkok ya menjadi WC duduk. Nah, kemudian juga dalam kaitan safari Ramadan, alhamdulillah Wakil Gubernur Sumatera Barat juga pernah melaksanakan kegiatan safari Ramadan dan kita juga mendapat dana hibah sebesar 50 juta rupiah. Nah, tahun yang lalu Bupati Kabupaten Agam juga mengadakan safari Ramadan dan menyerahkan bantuan hibah sebanyak 15 juta rupiah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kegiatan riayah. Bagaimana kita membangun atau memelihara sarana dan prasarana yang ada di masjid kita ini. Alhamdulillah akomodasi kita sediakan bagi pegawai-pegawai yang terlibat. Begitu juga kita juga punya aula, kemudian prasarana yang lain seperti toilet yang tidak hanya berfungsi ya sebagai sebagai tempat untuk berwuduk, namun juga kita menyiapkan ini untuk ramah musafir. Artinya musafir juga bisa di sini mandi dan lain sebagainya. Kemudian kita menyiapkan juga sarana kita ini untuk bisa ramah dengan jamaah dengan melakukan gotong royong. Kita melibatkan juga tenaga damkar misalnya di dalam kita membersihkan masjid khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Kemudian lagi kita juga menyiapkan perlengkapan yang ramah dengan disabilitas dan juga orang tua. Ya, salah satunya kita tempatkan salah satu pintu masjid kita ini untuk dapat dilalui oleh kursi roda. Kemudian lagi kita menyiapkan juga perangkat-perangkat seperti kursi duduk bagi orang untuk melaksanakan salat, sehingganya orang lansia pun tidak terhalang ya untuk mengikuti kegiatan keagamaan di tempat kita. Kami terus bergerak maju dengan keyakinan bahwa masjid ini akan selalu menjadi tempat harapan dan kedamaian. DKM Masjid Nur Huda Tanjung Alam memiliki keragaman dan keunikan daripada kegiatan yang dilakukan untuk pelayanan terhadap para jamaah. Nah, alhamdulillah berkat kerja keras daripada semua pihak, bantuan daripada jamaah dan para sponsor atau sahibul sedekah, maka kami pada bulan Juli tahun 2024 mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi daripada masjid percontohan yang kita kenal dengan Ampera, yaitu Anugerah Masjid Percontohan dan Ramah tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Juli kami diberi peluang untuk mengisi persyaratan-persyaratan melalui aplikasi yang disediakan. Nah, kemudian 2 minggu kemudian kami mendapat kabar bahwa Masjid Nur Huda Tanjung Alam terpilih mewakili daripada Kabupaten Agam untuk mengikuti seleksi atau tim verifikasi lapangan. Ya, Masjid Nur Huda terpilih sebagai 3 besar, ya, nominasi 3 besar di Provinsi Sumatera Barat untuk kategori masjid besar. Ada 3 masjid yang terpilih. Yang pertama adalah Masjid Nur Huda Tanjung Alam, kemudian masjid di Damasraya, kemudian lagi adalah masjid di Pesisir Selatan. Nah, pada tanggal 20 Agustus 2024, tim verifikasi lapangan dari Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat telah datang ke Masjid Nur Huda Tanjung Alam dan kami diproyeksikan atau dipersiapkan untuk dapat nominasi di tingkat nasional. Nah, tentu pada kesempatan ini kami berharap kepada seluruh masyarakat Tanjung Alam dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan untuk dapat memberikan dukungan, untuk dapat memberikan bantuan sehingga harapan kita Masjid Nur Huda Tanjung Alam dapat menjadi masjid besar percontohan di tingkat nasional, insya Allah. Masjid ini bukan hanya tentang masa lalu,
tetapi juga tentang harapan akan masa depan. Setiap doa yang dilantunkan di sini adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh berkah. Selamat datang di masjid kami, tempat di mana sejarah, iman, dan modernitas bersatu dalam harmoni yang abadi.